Oke, kembali Sinuwun Pakubuwono ke-10 di depan pendopo Bupati. Untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang transportasi. Jadi jika kita melihat secara geografis kan Sragen itu terletak di antara jalur lintas Solo Surabaya. Selain itu Sragen juga terletak di lintas jalur dari selatan menuju ke arah Grobogan. Dan itu kan secara geografis Jawa Timur. Kali ini kita akan mundur ke masa lalu bahwa di Kabupaten Sragen selain hari ini juga sudah menjadi perlintasan berbagai macam moda transportasi, di era kolonial Kabupaten Sragen juga menjadi titik pertemuan beragam komoditas kolonial, karena pada waktu itu setelah Perang Jawa, setelah Perang Diponegoro tahun 1830 dimulailah sistem yang kita kenal dengan nama tanam paksa. Nah, sistem tanam paksa ini itu diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda namanya Van den Bosch untuk menutup kerugian pemerintah kolonial ketika mereka mengalahkan Pangeran Diponegoro di dalam Perang Jawa. Jadi ceritanya di Jawa sedang bergolak pemberontakan Pangeran Diponegoro kepada kolonial, terjadi selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830. Nah, itu merugikan sekali pihak kolonial karena kerugian itu menimbulkan banyak hutang di pihak kolonial dan VOC. Akhirnya Gubernur Hindia Belanda memberlakukan sistem tanam paksa, di mana beberapa wilayah kerajaan di sekitar kerajaan atau Vorstenland dan di Kota Raja itu pemangku wilayahnya diwajibkan untuk memberikan sebagian tanahnya kepada pemerintah kolonial, dan sebagian hasilnya pun juga begitu. Karena ini terjadi masif di seluruh wilayah Kota Raja, akhirnya mau tidak mau dibutuhkanlah moda transportasi untuk menghubungkan hasil-hasil komoditas dari luar kota Praja menuju kota Surakarta, yang kemudian diangkut pula menuju Semarang, kemudian Batavia. Nah, hal inilah yang memicu titik awal dibangunnya moda-moda transportasi modern yang memasuki kota-kota Praja atau Vorstenland di seputaran Solo maupun Keraton Yogyakarta. Nah, waktu itu untuk sekilas balik, sebelum adanya tanam paksa ini, moda transportasi di Jawa masih menggunakan teknologi tradisional seperti kuda, terus masih menggunakan gerobak, pedati, dan seterusnya. Hanya beberapa sudah mulai menggunakan mesin uap, namun peningkatan produksi hasil komoditas ini memang sangat signifikan dan tidak bisa diangkut menggunakan moda-moda transportasi tradisional ini karena tidak efisien secara biaya dan tidak efisien secara waktu. Oleh karena itu dimulailah era transportasi modern di Vorstenland. Hal ini pula yang kemudian merembet ke Kabupaten Sragen. Nah, dari situ, untuk itu nanti teman-teman akan saya ajak ke tempat-tempat di mana ada beberapa peninggalan kolonial maupun peninggalan zaman setelahnya yang menjadi titik-titik penting geliat transportasi dan perhubungan logistik dari Sragen, dari daerah-daerah sekitar Sragen menuju ke Semarang maupun Batavia. Oleh karena itu, teman-teman, kita langsung saja menuju ke tempat-tempat yang masih bisa kita temui sampai sekarang menjadi titik-titik penting transportasi di Kabupaten Sragen ketika era kolonial sampai zaman-zaman sekarang. Ayo ikuti saya.
sudah sampai di tempat yang pertama. Ini namanya Stasiun Kereta Api Masaran. Stasiun Kereta Api Masaran ini terletak di Kecamatan Masaran, kecamatan paling barat di Kabupaten Sragen. Jadi pemilihan kenapa kok tempat ini yang kami kunjungi pertama, karena tempat ini merupakan batas wilayah barat dari Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Karanganyar. Jadi ada lintas kabupaten di sini. Jadi stasiun di Sragen itu ada 5 sebenarnya. Jadi nanti kita akan kunjungi satu-satu. Ya 5 atau 6 kalau nggak salah. Jadi ada ini yang pertama yang paling barat, kemudian ada stasiun Kota Sragen, stasiun Sragen Kota, stasiun Kebon Romo, kemudian stasiun Gedung Banteng di Kecamatan Bonang. Nah, jalur lintas ini yang menunjukkan jalur lintas Surakarta ke Surabaya. Ada satu jalur lagi yang melintas di Kabupaten Sragen, yaitu jalur Surakarta menuju Kota Semarang. Itu ada stasiun Salem sama stasiun Sumberlawang. Jadi karena seperti yang saya bilang tadi bahwa Sragen merupakan titik sentris ya, sentral yang dikunjungi oleh menjadi penghubung dari transportasi di wilayah-wilayah sekitar Kota Praja. Untuk moda transportasi kereta api ini memang sejarahnya cukup panjang ya. Kita setidaknya setelah tadi saya terangkan bahwa sistem tanah maksa diberlakukan di Jawa, masalah lain selain efisiensi waktu dan tonasenya memang akhirnya hewan-hewan untuk pengangkut ini lambat laun. Ketika 1830 tanah maksa diberlakukan, hewan-hewan untuk mengangkut barang ini juga semakin menurun angkanya. Otomatis harus menciptakan sistem baru yang menggunakan mesin dan efisien, terutama moda. Kali ini modanya kereta api. Kenapa kereta api menjadi pilihan waktu itu? Karena tanah-tanah di Forsterlanden ini kebanyakan adalah tanah lempung, tanah liat yang ya seperti biasa teman-teman lihat di areal persawahan. Tanahnya sangat tanah hitam, terus lembek, dan itu sebenarnya akan sangat mengeluarkan banyak biaya jika ingin membangun jalan raya. Akhirnya moda transportasi kereta ini disinyalir menjadi lebih murah lah, istilahnya lebih murah karena menggunakan bantalan dan kemudian besi memanjang itu cukup lebih awet dan lebih stabil jika tanah yang dilewati itu tidak mudah goyah. Jadi menangnya rel kereta api itu kan dia stabil, setiap rute ini kan dari ujung ke ujung itu saling terkait satu sama lain. Jadi kalaupun ada kereta lewat itu tonasenya tidak begitu mempengaruhi kondisi naik turunnya tanah di sekitarnya, yang tentu akan berpengaruh kepada selamatnya barang logistik, terutama waktu itu memang komoditas gula, teh, kina dan lain-lain yang didaur dari wilayah-wilayah di luar kota Surakarta. Dan maka itu kereta api akhirnya menjadi terobosan baru dalam seni transportasi di Hindia Belanda. Untuk sejarah perkereta apian sendiri, setidaknya setelah tanam paksa sebenarnya sudah ada wacana konsesi untuk membuat jalur kereta api di Forsterlanden, tetapi realisasinya akhirnya baru bisa dilaksanakan tanggal 17 Juni 1864 ketika konsensus itu kemudian dilaksanakan oleh
perusahaan swasta namanya NIS, jadi Nederland Indisch Spoorwegen itu waktu itu. Jadi pertama kali yang membuat jalur transportasi kereta api dan relnya beserta stasiun-stasiunnya itu justru malah dilimpahkan kepada pihak swasta. Jadi ini juga menjadi pandangan menarik bahwa waktu itu memang sektor swasta juga berperan di dalam memainkan distribusi logistik kala itu, sebelum akhirnya tahun 1875 akhirnya perusahaan BUMN milik Hindia Belanda juga membuat sebuah perusahaan bermoda kereta api namanya SS atau Spoorwegen waktu itu. Jadi akhirnya dua perusahaan ini yang kemudian menjadi besar, dan rute-rute pertama kali yang dibuat itu juga daerah sini yang pertama kali dibuat, karena memang kebijakan Tanah Paksa itu tanah-tanah subur itu memang di seputaran Kesultanan Yogyakarta dan Keraton Surakarta, jadi Solo, Jogja, seputar Solo, Jogja. Akhirnya jalur pertama kereta api yang dibuat setelah Semarang yang masuk ke pedalaman di Jawa itu juga di daerah sini waktu itu. Jadi setidaknya ada dua perusahaan besar, NIS dan SS ya, waktu itu. Perkembangan kemudian dari perusahaan kereta api SS ini 1870, kemudian dia membuat jalur panjang besar di antara Semarang menuju Surakarta lewat Grobogan, daerah Grobogan, kemudian menuju stasiun Tawang. Di waktu itu memang menghabiskan 17 juta gulden waktu itu, sebuah lonjakan lagi bahwa ternyata moda kereta api tidak hanya untuk mengangkut komoditas-komoditas di sekitar Versenlanden, tapi juga membawa ke pelabuhan-pelabuhan di Semarang. Jadi waktu itu mendapat banyak manfaat lah setelah itu. Perubahan badan usaha milik negara kolonial waktu itu, yaitu perusahaan kereta api SS, sekitar 1875 sampai 1880-an membuat jalur baru yang besar itu menghubungkan antara kota Surakarta dan kota Semarang, itu melewat Kabupaten Grobogan. Jadi di sana ada jalur baru lagi selain di daerah-daerah kota Praja. Nah, wilayah-wilayah itu yang kemudian juga seperti saya bicarakan di awal tadi, bahwa jalur lintas Surakarta Semarang ini nanti melintas di setidaknya dua titik sentral yang sekarang masuk di Kabupaten Sragen, yaitu di Gemolong dan di Sumberlawang. Nah, di sana nanti ada dua stasiun lagi, namanya stasiun Salem dan stasiun Sumberlawang. Perubahan-perubahan mendasarnya memang menjadi titik penting bahwa kereta api kemudian menjadi sarana yang lebih efisien untuk mengangkut logistik hasil dari Kulturstelsel atau Tanah Paksa itu menuju kota-kota di pelabuhan. Sayangnya penerapan Kulturstelsel ini kan tidak bisa lama. Ketika 1870 justru senat dari Hindia Belanda yang orang-orang di Partai Liberal itu mendobrak sistem Kulturstelsel ini, kemudian Tanah Paksa dihilangkan dan beralihlah kita pada kebijakan yang lebih pada
lebih pro kepada masyarakat di Hindia Belanda, terutama kemudian diaplikasikannya undang-undang agraria dan undang-undang gula waktu itu. Namun moda transportasi kereta api tidak berubah banyak, tetap saja gula menjadi komoditas yang besar di sekitar Vosslanden. Itu yang dicatat oleh Houben tahun 1870 di Hindia Belanda, di Kabupaten Sragen tepatnya terekam setidaknya ada 20-an pabrik gula itu home industry yang sampai sekarang juga entah itu tidak tersisa sama sekali, tapi itu yang tercatat di laporan-laporan yang dibukukan oleh Vincent Houben di bukunya Kraton dan Company. Sampai akhirnya ketika era pendudukan Jepang, transportasi Hindia Belanda itu ambil alih untuk kepentingan militer pendudukan Jepang bernama Ryugu Shokyuku kalau nggak salah. Setelah pendudukan Jepang, ketika 17 Agustus 45 negara kita bisa merdeka, jawatan kereta api dipilih untuk menggantikan perusahaan kereta api Jepang yang bernama Ryugu Shokyuku itu tadi. Jadi akhirnya ketika negara ini merdeka, baik tinggalan Jepang, kemudian perusahaan-perusahaan swasta misalnya NIS atau perusahaan-perusahaan milik negara Hindia Belanda, kemudian dijadikan satu menjadi jawatan kereta api atau namanya DKA, jadi jawatan kereta api Indonesia. Waktu itu tahun 1945 ketika merdeka. Nah, beberapa pengambilan keputusan oleh founder-founder kita akhirnya terutama untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Hindia Belanda ini menjadi keuntungan yang menarik sebagai strategi pembangunan negara setelah kemerdekaan. Jadi akhirnya setelah NIS dan SS dinasionalisasi, perusahaan kereta api beserta rel dan stasiun-stasiun yang melintas di sepanjang Jawa maupun wilayah-wilayah Hindia Belanda lainnya itu menjadi milik Republik Indonesia. Setidaknya setelah 1945 sampai sekarang, perusahaan kereta api itu mengalami perubahan-perubahan nama. Jadi ketika 1945 menjadi Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, kemudian tahun 63 DKA ini berubah menjadi Perusahaan Nasional Kereta Api. Kemudian begitu masuk Orde Baru tahun 71 menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api. Lalu setelah medio tahun 90-an, perusahaan ini berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Lalu yang terakhir, setelah perombakan besar era kejatuhan Pak Harto di tahun 98, Perusahaan Umum Kereta Api ini berganti nama menjadi PT Kereta Api Indonesia atau disebut PT KAI, dan nama itu yang dipakai sampai sekarang di Indonesia. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri di Stasiun Masaran ini juga masih punya konstruksi bangunan yang beberapa masih lama. Jadi ini seperti engsel pintu dan tiketing dan lain-lain. Setidaknya memang stasiun-stasiun ini punya rekam sejarah yang panjang untuk membuktikan bahwa di Sragen memang menjadi titik sentral
per ini distribusi logistik dari beberapa wilayah di Kabupaten Sragen menuju kota Surakarta. Jadi kita lanjut ke tempat yang lain. Dari stasiun Masalah kita akan menuju ke stasiun kota Sragen. Mari terus ikuti saya.